Selamat datang kembali di Lentera Malam, tempat di mana kegelapan bukan hanya tentang tidak ada cahaya, tapi juga tentang kisah yang belum selesai. Bersama gue Raka, kita akan bahas cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding, dan malam ini gue nggak sendirian. Udah ada narasumber kita yang katanya pernah ngalamin kejadian mistis langsung di kosannya sendiri. Halo Dinda. Halo Kak Raka, wah seneng banget akhirnya bisa cerita di sini. Kita juga seneng, Din. Oke, langsung aja. Katanya kamu pernah ngalamin kejadian horor yang cukup berat, ya? Bisa diceritain awalnya gimana? Iya, jadi ini kejadiannya tahun lalu pas aku baru pindah ke kos baru di daerah Jogja. Awalnya biasa aja, tapi 3 hari pertama itu mulai aneh. Tengah malam suka dengar suara kursi diseret, padahal aku tinggal sendiri dan itu kos paling ujung. Wah, suara kursi diseret tuh khas banget ya dalam cerita horor. Terus kamu ngelakuin apa waktu itu? Awalnya aku kira halusinasi, capek mungkin. Tapi pas malam keempat, aku ngeliat ada bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Dia cuma berdiri, tapi badannya tinggi banget, nutupin jendela. Aku langsung nutup mata dan doa. Merinding gue. Tapi kamu sempat nyoba tanya ke tetangga kos atau pemilik kos. Iya, dan ternyata kamar itu memang udah sering kosong. Katanya dulu pernah ada mahasiswi yang bunuh diri di kamar itu karena putus cinta. Dan sejak itu beberapa penghuni sebelumnya nggak pernah tahan lebih dari seminggu. Gila sih, ngeri banget. Dan kamu sendiri bertahan berapa lama? Sebulan. Tapi setiap malam itu jadi kayak ujian. Pernah juga pas aku bangun, semua barangku pindah posisi sendiri. Bener-bener nggak logis. Kalau boleh tahu, sekarang masih ada gangguan nggak setelah pindah dari sana? Alhamdulillah udah nggak ada. Tapi kadang bayangannya masih muncul di mimpi. Oke, itu dia cerita dari Dinda yang bikin kita mikir 2 kali buat ngekos sendirian. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor, bisa kirim ceritanya ke kita juga lewat DM Instagram @lenteramalam. Dan ingat, mungkin aja mereka lagi dengerin kita sekarang. Hehe, serem bener Kak. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa matiin lampu sebelum tidur. Atau jangan-jangan udah ada yang matiin duluan.